Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viena Trisnanti Atmaja dengan NPM 20103060005 dari kelas 01 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai model osilasi harmonik logaritmik pada gerak beban dengan massa yang berubah secara linear terhadap waktu dengan dosen pengampu Ibu Yesi Franita SSI MSc. Baik, adapun topik yang dibahas yaitu meliputi yang pertama, pendahuluan, yang kedua, pemodelan matematika, yang ketiga, hasil dan pembahasan, serta yang keempat, daftar pustaka. Baik, menuju yang pertama yaitu pendahuluan. Gerak benda di bawah pengaruh gaya elastik akan memenuhi hukum Hooke sehingga benda tersebut akan berosilasi. Gerak benda yang bergetar bersama dengan sebuah pegas dapat dikelompokkan menjadi getaran bebas, teredam, paksa, serta getaran paksa teredam. Persamaan gerak yang menghubungkan gaya penyebab gerak serta getaran kinematiknya, posisi kecepatan dan percepatan diperoleh melalui persamaan gaya. Persamaan gaya tersebut dengan definisi massa dikalikan percepatan. Umumnya, massa benda yang bergetar dianggap konstan. Dalam sistem ini, persamaan gerak yang didapat berupa persamaan diferensial orde 2 antara posisi terhadap waktu yang solusinya akan berbentuk fungsi harmonik periodik, sinus atau kosinus, atau fungsi eksponensial. Dalam hal ini dibahas apabila massa benda getar tidak konstan atau berubah linier terhadap waktu, maka tinjauan model persamaan geraknya masih dapat dilakukan melalui persamaan gaya. Namun, definisi gaya diperluas menjadi laju perubahan momentum. Model gerak yang berbentuk persamaan diferensial dengan koefisien-koefisien bergantung pada waktu menghasilkan solusi yang berbentuk fungsi harmonik periodik logaritmik antara posisi terhadap waktu. Dengan massa yang berubah secara linear terhadap waktu, diperoleh bahwa benda tetap bergetar secara harmonik, hanya periodenya berubah secara logaritmik. Perubahan periode ini menunjukkan terjadinya relaksasi. Selanjutnya yaitu pemodelan matematika. Getaran benda bermassa konstan. Tinjaulah suatu benda atau beban bermassa yang diletakkan pada ujung sebuah pegas. Jika beban yang melekat pada ujung pegas ini disimpangkan dari keadaan seimbang lalu dilepaskan, maka benda akan berosilasi secara bebas di sekitar titik seimbangnya dengan amplitudo dan periode yang konstan. Selain itu, sistem pegas dan beban ini akan menyimpan energi, dan padanya timbul gaya pegas yang akan berusaha memulihkan posisinya ke keadaan seimbang. Jika dari posisi menyimpang ini pegas dilepaskan, maka pegas akan bergerak karena gaya pemulih tersebut. Dan energi potensial berubah bentuk menjadi energi kinetik. Secara umum, getaran benda diklasifikasikan sebagai getaran bebas, teredam, paksa, serta getaran paksa teredam. Perhatikan gambar 1, merupakan gambar pegas dan beban yang berosilasi bebas. Dalam keadaan ini, gaya yang berlaku pada pegas F sebanding dengan panjang pergangan X sesuai dengan hukum Hooke, atau bila dirumuskan secara matematis maka F sama dengan min Kx yang merupakan persamaan 1, dengan K adalah tetapan pegas. Karena gaya yang ditimbulkan sebanding dengan percepatan, maka F sama dengan M dikalikan A, sama dengan M dikalikan dV per dt, sama dengan M dikalikan dengan d kuadrat X per dt kuadrat, sebagai persamaan kedua. Maka didapat persamaan diferensial homogen orde 2 berikut. D kuadrat X per dt kuadrat ditambah Kx sama dengan 0 sebagai persamaan 3. Bila dianggap bahwa getaran sistem dimulai dengan meregangkan pegas sejauh A, kemudian melepaskannya, berarti pada saat awal T sama dengan 0, posisi benda berada di X sama dengan A. Solusi persamaan di atas yang memberikan getaran massa adalah Xt sama dengan A cos dikalikan 2pi Fn T sebagai persamaan 4. Solusi ini menyatakan beban berosilasi gerak harmonis sederhana yang memiliki amplitudo A dan frekuensi Fn dengan Fn sama dengan 1/2pi dikalikan akar K per M.
Bila peredam diperhitungkan, berarti gaya peredam juga berlaku pada massa selain gaya yang disebabkan oleh peregangan bebas. Gaya redaman, gesekan atau hambatan yang terjadi besarnya bergantung pada besar kecepatan, dan arahnya berlawanan dengan kecepatan. Konstanta kesebandingannya dinamakan koefisien peredam C. Bisa kita lihat pada gambar 2 merupakan pegas dan beban serta peredam. Selanjutnya, F sama dengan min CV sama dengan min C dikalikan dx per dt sebagai persamaan 5. Dengan menjumlahkan semua gaya yang berlaku pada benda, akan didapat persamaan d kuadrat x per dt kuadrat ditambah c dx per dt ditambah kx sama dengan 0 sebagai persamaan 6. Solusi persamaan ini bergantung pada besarnya redaman. Bila redaman kecil, solusi berbentuk bilangan kompleks dengan sistem masih akan berosilasi namun pada akhirnya akan berhenti. Bila redaman diperbesar hingga mencapai titik saat sistem tidak lagi berosilasi, dicapai titik redaman kritis. Bila redaman ditambahkan melewati titik kritis ini, sistem disebut dalam keadaan lewat redam atau redaman besar. Nilai koefisien redaman yang diperlukan untuk mencapai titik redaman kritis pada model massa pegas peredam adalah CC sama dengan 2 dikalikan akar KM sebagai persamaan 7. Untuk mengkarakterisasi jumlah peredaman dalam sistem digunakan nisbah yang dinamakan nisbah redam. Rumus untuk nisbah redam adalah C per 2 akar KM sebagai persamaan 8. Solusi sistem getaran osilasi dengan redaman kecil atau kurang redam yaitu XT sama dengan XE pangkat min C omega NT cos dalam kurung akar 1 min C kuadrat omega NT dikurangi pi sebagai persamaan 9. Omega N sama dengan 2pi Fn. Dari solusi tersebut perlu diperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, faktor eksponensial yang menentukan seberapa cepat sistem teredam, serta yang kedua, fungsi kosinus yang dihasilkan dari bagian imajiner solusi persamaan melambangkan osilasi sistem. Namun, frekuensi osilasi berbeda daripada kasus tidak teredam. Jadi, frekuensi osilasi teredam berbeda dengan frekuensi osilasi bebas. Osilasi paksa terjadi karena adanya gaya luar yang bekerja pada suatu sistem sehingga sistem tersebut berosilasi. Gaya luar ini umumnya bersifat periodik berbentuk F sama dengan F cos 2pi Ft. Selanjutnya, jadi gaya ini bernilai maksimum F0 dan memiliki frekuensi F. Dari persamaan gaya dan gerak diperoleh persamaan diferensial orde 2 tidak homogen yang mempunyai bentuk d kuadrat x per dt kuadrat ditambah kx sama dengan ft sebagai persamaan 10. Persamaan diferensial ini memiliki solusi yang merupakan resultan dari solusi umum dan solusi khusus. Solusi umum memiliki bentuk tepat sama dengan solusi yang diperoleh jika ruas kanan persamaan sama dengan 0. Solusi khusus memiliki bentuk fungsi yang mirip dengan fungsi yang ada pada luas kanan persamaan, hanya saja amplitudenya berbeda dengan F0 per M. Osilasi paksa teredam memiliki persamaan gerak yang merupakan hasil perpaduan antara osilasi teredam dengan osilasi paksa, yakni dalam bentuk d kuadrat x per dt kuadrat ditambah c dx per dt ditambah kx sama dengan ft sebagai persamaan 11. Seperti halnya solusi osilasi paksa, persamaan gerak osilasi paksa teredam memiliki dua bagian, yakni solusi umum dan solusi khusus. Saat mencapai keadaan tunak, solusi khusus yaitu berbentuk xt sama dengan x cos dikalikan 2pi ft dikurangi pi sebagai persamaan 12, dengan amplitudo x sama dengan f0 per k, 1 per akar 1 min r kuadrat dikuadratkan ditambah 2 cr dikuadratkan akan menjadi dominan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari persamaan yang berlaku pada beban bermassa konstan, maka diterapkan pada getaran beban bermassa tidak konstan. Massa beban yang menjadi beban pada sistem getaran pegas kini tidak lagi konstan, tetapi berubah terhadap waktu. Serta gaya tidak lagi cukup dituliskan sebagai F sama dengan MA, tetapi harus berbentuk F sama dengan dP per dt sama dengan d mv per dt sama dengan v dm per dt ditambah m dv per dt sebagai persamaan 13. Dengan demikian, persamaan gerak untuk getaran bebas atau yang hanya terdiri dari pegas dan beban dengan gaya yang bekerja hanya gaya elastik menjadi V dm per dt ditambah m dv per dt sama dengan min kx sebagai persamaan 14.
Karena kecepatan adalah V sama dengan dx per dt, maka persamaan gerak tersebut dapat ditulis dalam bentuk dm per dt, dx per dt ditambah m d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan min kx. Selanjutnya, ambillah satu kasus dari massa yang berubah, yakni massa berubah secara linier terhadap waktu. M sama dengan M0 dikalikan T per T0 sebagai persamaan 15. Maka laju perubahannya terhadap waktu yaitu dm per dt sama dengan M0 per T0. Konstan sebagai persamaan 16. Dengan asumsi bahwa perubahan nilai frekuensi sudut omega sangat kecil, sehingga tetapan pegas ditulis sebagai K sama dengan M omega kuadrat sama dengan M theta per T kuadrat. Maka persamaan gerak untuk osilasi bebas yang bermassa linier terhadap waktu akan berbentuk T kuadrat dikalikan D kuadrat X per DT kuadrat ditambah T dikalikan DX per DT ditambah theta kuadrat X sama dengan 0 sebagai persamaan 17. Maka solusi dari persamaan tersebut berbentuk XT sama dengan A sin dikalikan theta ln dt ditambah b cos dikalikan theta ln dt sebagai persamaan 18 dengan a, b, dan d merupakan bilangan-bilangan konstan. Solusi yang berbentuk fungsi osilasi harmonik logaritmik ini menjadi spesifik karena memperlihatkan mekanisme relaksasi pada domain waktu. Artinya, nilai periodenya berubah membesar atau melambat secara logaritmik. Dengan demikian dapat disimpulkan perubahan massa yang berubah secara linier terhadap waktu, beban pada sistem getaran mengakibatkan timbulnya gejala relaksasi. Sistem osilasi terhadap beban bermassa berubah menghasilkan persamaan gerak yaitu T kuadrat dikalikan D kuadrat X per DT kuadrat ditambah T ditambah C T kuadrat per M dikalikan DX per DT ditambah theta kuadrat X sama dengan 0. Sebagai persamaan 19, sistem osilasi paksa beban bermassa berubah menghasilkan persamaan gerak T kuadrat dikalikan D kuadrat X per DT kuadrat ditambah T dikalikan DX per DT ditambah theta kuadrat X sama dengan FL sebagai persamaan 20. Dan untuk gaya luar yang berubah secara periodik, misalnya berbentuk sinusoida terhadap waktu, maka FL sama dengan FLM sin omega PT. Persamaan geraknya akan berbentuk T kuadrat D kuadrat X per DT kuadrat ditambah T dikalikan DX per DT ditambah theta kuadrat X sama dengan FLM sin omega PT sebagai persamaan 21. Dengan solusi lengkap yang merupakan penjumlahan solusi umum dan solusi khusus, yakni XT sama dengan A sin theta ln dt ditambah b cos theta ln dt ditambah e cos omega pt sebagai persamaan 22. Getaran paksa teredam dari beban bermassa berubah akan mempunyai persamaan gerak T kuadrat dikalikan D kuadrat X per DT kuadrat ditambah T ditambah CT kuadrat per M dikalikan DX per DT ditambah theta kuadrat X sama dengan T kuadrat per M dikalikan FL sebagai persamaan 23. Dan jika FL sama dengan FLM sin omega PT, diperoleh persamaan gerak lengkapnya sebagai T kuadrat dikalikan D kuadrat X per DT kuadrat ditambah T ditambah CT kuadrat per M dikalikan DX per DT ditambahkan theta kuadrat X sama dengan T kuadrat per M dikalikan FLM sin omega PT. Pemodelan persamaan gerak serta osilasi yang diperoleh di atas menjadi hal yang menarik karena adanya kenyataan bahwa fungsi osilasi harmonik logaritmik juga merupakan solusi dari persamaan Veig yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan F DY per DX dikalikan A sebagai persamaan 24. Persamaan diferensial ini mempunyai solusi osilasi periodik logaritmik yaitu X sama dengan E ditambah F, G min T dipangkatkan H, 1 plus J sin dikalikan K log G min T plus L. Sistem pegas dengan beban bermassa dapat menghasilkan gerak getaran yang ditandai dengan berubahnya posisi beban terhadap waktu mengikuti fungsi osilasi harmonik logaritmik. Jika massa beban konstan, fungsi posisi terhadap waktu akan berbentuk harmonik murni atau sinus atau kosinus.
Jika masa beban yang berubah secara linier mengakibatkan terjadinya relaksasi periode getaran ataupun amplitudo. Berikut daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.